Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dan akhirnya saya buat video pembelajaran lagi ya. Sempat berjeda beberapa minggu dan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kelas 7 ya, yaitu tentang norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma ini adalah memang kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang sudah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu di dalam pembelajaran itu harus punya tujuan, dan tujuannya sudah jelas ya. Di sini ada menghargai norma yang berlaku dan kemudian mematuhi norma, memahami norma itu, dan berperilaku pastinya sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati. Jadi pada dasarnya norma di setiap daerah, kecuali norma yang dibuat oleh lembaga negara, itu berbeda-beda ya. Kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama, ya, norma yang berlaku di masyarakat. Jadi norma itu dibuat berdasarkan nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan nilai. Di kesempatan sebelumnya, nilai sudah saya katakan bahwa atau saya sampaikan, nilai merupakan sesuatu hal yang baik atau sesuatu yang penting, berharga bagi manusia atau kelompok manusia itu sendiri. Di sini ya, ada berarti kan sesuatu yang baik. Dan di dalam norma itu sendiri memang rata-rata itu sifatnya tidak tertulis, kecuali norma ataupun kaidah yang dibuat oleh lembaga. Apa sih sebenarnya norma itu ya? Jadi norma atau kaidah itu adalah aturan ya, aturan ya, intinya adalah aturan yang disepakati bersama ya. Jadi perlu kita ingat bahwa norma adalah aturan ya, karena manusia itu memang pada dasarnya harus diatur ya. Dan di dalam keluarga kecil kita saja atau di lingkungan rumah kita saja itu kita ada aturan ya. Kita harus melakukan apa, batasan-batasannya seperti apa. Nah, itu adalah aturan ataupun norma ya. Ya, ini ada gambar rokok ya. Nah, ini gambar seperti ini, setiap daerah mungkin ada beberapa daerah yang memang melarang beberapa perokok untuk di tempat-tempat tertentu. Nah, tapi di beberapa daerah masih belum ada aturan ini. Dan ini sebenarnya lebih kepada norma yang tidak tertulis untuk saling menghargai orang yang tidak merokok di sebelahnya ya. Contohnya misalkan kita dalam angkutan umum ataupun di rumah makan. Saat ada yang merokok ataupun ataupun orang yang merokok, di sebelahnya ada anak kecil atau ibu hamil ya, kita memang tidak ada tulisannya di situ merokok dihukum, di ruangan ini merokok dihukum 5 tahun gitu ya, tidak ya. Tapi kan kita secara moral, secara norma itu kan tidak baik untuk kesehatan orang lain. Bahkan untuk beberapa daerah yang kota-kota besar saja yang hanya menyiapkan tempat khusus untuk merokok, tapi untuk daerah-daerah yang masih berkembang itu masih jarang sekali. Kita langsung saja ya ke macam-macam normanya ya. Di sini ada 4 norma yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama ada norma agama ya. Norma agama sudah jelas ya, aturannya pasti sumbernya dari hukum agama. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Salah satu contohnya adalah di dalam aturan agama, misalkan agama Islam ya. Agama Islam jelas ya. Kemudian di agama Kristen juga ada, di agama Katolik juga ada, agama Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Nah, itu adalah aturan yang memang bersumber kepada hukum agama atau dari kitab suci ya. Tetapi tetap kita harus saling menghargai perbedaan agama-agama orang lain. Kita silahkan ataupun orang lain silahkan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing yang memang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 29 ya, ayat 1 ya, dan ayat 2 menyatakan di situ bahwa memang kita diberikan kebebasan oleh negara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan kita,
masing-masing ya. Jadi silahkan gitu. Dan memang berdasarkan pasal tersebut kita tidak bisa memaksakan agama kita itu kepada orang lain ya. Jadi kalau dalam norma agama ya kita benar-benar ya patuh gitu ya. Dan misalkan agama itu menganjurkan jangan mencuri, maka kita tidak mencuri. Nah, itu adalah aturan dari agama. Dan rata-rata sanksi dari norma agama itu didapatkan nanti. Ya. Sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang diyakini dari norma agama ini sendiri adalah sanksinya dalam bentuk dosa atau ganjaran nanti. Kalau di agama Buddha ya itu ada karma, ini dalam Islam ada kisos ya. Kemudian agama-agama lain juga pastinya ada, nanti didapat di lain hari, itu dalam bentuk norma agama. Jadi di sini sanksinya belum kelihatan ya. Tapi itu kita percayai atau kita yakini. Makanya secara bermasyarakat di Indonesia yang memang di Indonesia adalah orang yang taat beragama rata-rata, itu pasti dia tunduk terhadap peraturan agama yang dilarang ya. Kita lanjut ke norma kesusilaan. Nah, dari norma kesusilaan ini ya, ini spesial untuk orang Indonesia. Memang dia menggunakan hati nurani. Ada yang namanya simpati dan ada yang namanya empati. Nah, dari hati ini, jadi setiap manusia itu memiliki hati atau perasaan. Pertama misalkan simpati. Simpati itu adalah rasa suka gitu, rasa prihatin, rasa bela sungkawa, itu simpati. Sedangkan kalau empati ya, empati itu membantu sikap kita. Ketika kita sudah bersimpati, oh kasihan yang dia dapat bencana alam ataupun mendapatkan rumahnya kebanjiran, maka kita berempati dengan membantu dia, memberikan sembako, memberikan baju bekas, ataupun memberikan dalam jumlah materi ya. Nah, itu adalah empati. Jadi antara simpati dan empati harus seimbang. Jangan cuma simpati, oh kasihannya tapi tidak bantu ya. Nah, warga ataupun bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan saling membantu atau dengan bahasanya gotong royong. Jadi kita bangga bahwa Indonesia itu memiliki bahasa yang namanya gotong royong yang sudah mengakar dari dahulu sampai sekarang kepada diri kita ya, secara turun-temurun pastinya ya. Jadi norma kesusilaan itu dari hati ya, benar-benar ya. Dan orang Indonesia luar biasa, orangnya baik-baik sekali, dan itu sudah didengarkan ataupun didengar oleh seluruh bangsa di luar sana yang memang pernah ke Indonesia mungkin ya. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini aturan yang memang bersumber dari tata kelakuan kebiasaan di daerah tersebut ya, tata kelakuannya ya. Jadi setiap di daerah Aceh dengan negara atau daerah di bagian timur itu Sumatera ya, Sumatera dengan bagian timur itu berbeda. Jangan disamakan. Jadi tidak bisa menilai nilai kesopanan seseorang berdasarkan budaya kita. Misalkan beda ya. Misalkan orang Sulawesi atau orang Sumatera Utara misalkan itu menggunakan, ataupun orang Batak ya, itu bahasanya sangat keras atau suaranya keras gitu ya. Kemudian ketemu dengan suku lain atau bahasa yang menggunakan bahasa yang lebih halus mungkin. Nah, itu kita saling menyesuaikan saja, karena memang kebiasaannya juga berbeda setiap daerah ya. Di bagian timur rata-rata kan keras suaranya ya, bagian orang-orang Medan ataupun itu juga keras ya, berbeda dengan orang Jawa Tengah mungkin yang memang lebih ke bahasa yang lebih rendah nada suaranya. Nah, itu memang kita harus menyesuaikan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama ya. Misalkan ya di dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita undangan seperti ini ya, kita makannya ya gantian, antri, ya itu memang tidak diajarkan. Makanya kalau ada orang yang ambil makanan dalam saat undangan itu nggak antri, nah itu orangnya tidak punya norma kesopanan ya. Apalagi kita menghargai orang tua, misalkan mungkin dia berkursi roda ataupun memang tidak mampu secara fisik berjibaku ya, kita silahkan duluan kan ya. Dan kemudian ada orang tua kita permisi ya, kemudian kita
kalau menerima suatu barang itu menggunakan tangan kanan atau tangan baik. Nah, itu adalah nilai-nilai yang memang itu harus diajarkan kepada anak cucu kita nanti agar kebiasaan ini atau norma ini terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu ya untuk norma kesopanan. Dan yang terakhir itu adalah norma hukum. Norma hukum ini sendiri adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara. Ya, kita tahu di sana ada DPR, DPRD, ya, kemudian DPD, dan bekerja sama dengan badan eksekutif, yaitu presiden ataupun wakil presiden. Di sana bisa saling mengajukan peraturan-peraturan yang sebagaimana kita laksanakan saat ini. Ya, ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan presiden, ya, kemudian ada peraturan daerah. Nah, itu adalah antara eksekutif dan legislatif. Contohnya, kalau mencuri dihukum berapa tahun. Nah, dan sanksi di dalam norma hukum ini jelas. Berbeda dengan norma-norma sebelumnya yang sudah kita bacakan atau kita bahas, itu sanksinya bukan dalam bentuk ketegasan. Ya, misalkan kalau norma kesopanan kan palingan diasingkan. Kalau kamu berbuat melanggar norma kesopanan, ya, diasingkan oleh masyarakat atau dicemooh, ya, paling keras adalah dicemooh, diomongin, ya, ataupun dibicarakan. Nah, itu adalah norma tadi, ya, norma kesopanan. Jadi 3 norma tadi, ya, itu memang sanksinya tidak tegas, ya. Kalau agama sanksinya nanti, gitu ya, bukan tidak tegas tapi nanti, gitu. Dan saya sendiri ataupun orang yang masih hidup belum bisa merasakannya, kan begitu. Dan kemudian kalau norma hukum itu langsung, ya, apa hukumanmu, ya, itu berdasarkan apa perbuatanmu. Ya, kamu mencuri 5 bebek, maka hukumanmu setara dengan 5 bebek. Nah, itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk manusia itu sendiri untuk menjalankan ketatanegaraan. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusionalnya dan Pancasila sebagai landasan untuk sumber hukum tadi. Ya, itu ya. Jadi norma hukumnya jelas ya. Dan ini mengatur tingkah laku manusia. Ya, manusia harus bayar pajak, misalkan begitu. Masyarakat Indonesia harus membayar pajak. Ya, misalkan pajak motor atau pajak mobil. Kalau nggak bayar gimana? Maka mobil dan motor tidak bisa memiliki surat-surat yang masih aktif pajak. Kalau ada razia maka bisa kena. Ya, maksimalnya bisa ditilang ataupun ditaruh motornya misalnya kalau tidak ada surat-suratnya, ya. Nah, itu adalah hukum yang atur gitu. Dan pajak misalkan itu memang dialihkan untuk kita juga gitu. Misalkan pajak motor dan mobil ya untuk jalanan, ya, untuk fasilitas umum di jalan, kan begitu. Nah, itu adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas norma-norma yang berdasarkan tingkatannya. Nah, itu kali ini kalian belajar dulu sampai sini, ya, pahami dulu. Jika ada pertanyaan silahkan inbox saya atau email saya ataupun WhatsApp saya yang sudah punya. Oke, itu saja yang saya sampaikan tentang norma ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namaste.